Alhamdulillah, alhamdulillahillazi ja'al jannata ma'wal ibadihi sholihin wa ja'alan nara ma'wal ibadihi kafirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu lan nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi ajma'in. Amma ba'du fal hadirunal muhtaramun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu adzim. Jamaah salat Jumat Masjid Panorama yang dibahagiakan Allah SWT. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita semua, nafsi-nafsi. Nikmat sehat, nikmat iman. Allah SWT maha adil dan maha sayang kepada hambanya. Tentu kita harus bersyukur kepada Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya. Mari sama-sama kita manfaatkan kesempatan dan atas izin Allah SWT kita dapat berkumpul bersama-sama di rumah Allah yang maha suci dan mulia ini. Terus lagi saat ini kita dalam suasana bulan suci Ramadan. Allah lipat gandakan pahala ibadah kita dari bi'ashrin wa sami'mi'atin mudha'afa, 10 sampai 700 kali lipat. Subhanallah, maha suci Allah, maha sayang Allah pada hamba-hambanya yang selalu memanfaatkan momentum ibadah dalam bulan suci yang mulia ini. Salam dan salam semoga selalu curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya menjadi pengikutnya nanti Jumat akhir. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Adapun judul khutbah kita hari ini adalah berburu ampunan, rahmat dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Tahun ini kita kembali dipertemukan dengan bulan yang sangat mulia dari bulan-bulan yang lain. Bulan di dalamnya mempunyai sejuta keistimewaan dan keutamaan bagi umat muslim. Oleh karena itu tidak heran jika pada bulan ini intensitas, produktivitas, aktivitas ubudiyah kita kepada Allah SWT dipacu terus. Qiraatul Quran, dia qabliyah, salat duha, salat tahajud. Mari sama-sama kita maksimalkan momentum ibadah Ramadan yang saat ini sedang kita jalani. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Belum tentu tahun depan masa Ramadan rahimakumullah kita bisa bertemu dengan bulan yang sangat mulia. Badan sehat, fisik kuat, tapi masih tidak mau berpuasa kepada Allah. Tahun depan belum tentu kita diberikan kesempatan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Mari sama-sama manfaatkan kesempatan Allah. Semuanya atas izin Allah SWT. Untuk sama-sama kita memacu diri, memaksimalkan diri, kiaman, wa'udan, saat berdiri, duduk dan sebagainya, semuanya karena Allah SWT. Duduk kita zikir kepada Allah, jalan kita ke kantor zikir kepada Allah, usaha kita berniaga di pasar, di mana saja, semuanya karena niat Allah Subhanahu wa taala. Semoga aktivitas kita dunia ini, kesempatan di Ramadan ini Allah selalu mengijabah setiap doa, zikir kita,
oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan bahwa saat tiba Ramadan, umat muslim didorong untuk memperbanyak ibadah. Sebab pahala ibadah yang sebagaimana kami sampaikan tadi bahwa di dalam yang mendapatkan balasan berlipat-lipat ganda, sebagaimana di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Niyaf, al-hasan asr amsali ila sab'imiyatin du'fin, qala azza wa jalla ila shaum fa innahu li wa ana ajzabi. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap amal Adam dilipat gandakan pahalanya. Satu amal kebaikan diberi pahala 10 hingga 700 kali lipat. Allah azza wa jalla berfirman, kecuali puasa, karena puasa itu adalah bagiku dan aku yang akan memberikan dan membalas pahala ibadah puasa kepada orang-orang muttaqin imanan dan wahtisaban, betul-betul beribadah Ramadan karena Allah semata. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada 3 hal besar Allah janjikan pada umatnya saat Ramadan tiba. Yang pertama ampunan, yang kedua rahmat, dan yang ketiga balasan surga dari Allah SWT. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu syahrul Ramadan rahmah wa akhiruhu itqum minan nar. Awal bulan Ramadan adalah rahmat, pertengahannya ampunan, dan akhirnya adalah pembebasan dari api neraka. Yang pertama rahmat. Rahmat merupakan kasih sayang Allah kepada hambanya. Bekas rahmat inilah kelak umat muslim bisa mendapatkan ampunan di akhirat dan memperoleh balasan surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan bahwa rahmat merupakan penentu nasib seseorang kelak di akhir, di yaumul akhir. Boleh jadi orang rajin beribadah, jika tidak dan belum meraih rahmat dari Allah SWT, tidak mendapat jaminan masuknya surga Allah SWT. Meski demikian bukan berarti kita meremehkan ibadah dengan alasan mengandalkan rahmat, karena penyebab rahmat sendiri adalah ketaatan masing-masing diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan ini ada kisah menarik tentang seorang hamba taat sepanjang hayatnya digunakan untuk beribadah, tapi ia masuk surga bukan sebab ibadahnya, melainkan karena anugerah rahmat Allah. Kisah ini disampaikan oleh Syekh Abdul Lais As-Samarqandi dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin, dengan motif riwayat Al-Hikam dalam kitab Mustadraknya. Dikisahkan sekali waktu malaikat Jibril alaihissalam bercerita kepada Nabi Muhammad SAW, hai Muhammad, demi Allah yang telah menugaskan engkau menjadi nabi, Allah memiliki seorang hamba yang ahli ibadahnya. Hamba tersebut hidup dan beribadah selama 500 tahun di atas gunung. Singkat cerita, hamba itu memohon kepada Allah untuk mencabut nyawanya dalam keadaan sujud, dan jasadnya tetap utuh sampai tiba yaumil akhir. Doanya dikabulkan Allah SWT. Begitu di akhirat Allah berkata padanya, hambaku, engkau aku masukkan ke surga berkat rahmatku. Hamba tersebut menyangkal. Seharusnya protes dia, yang membuatnya masuk surga adalah ibadahnya yang ratusan tahun itu, bukan rahmat Allah. Setelah ditimbang ternyata bobot rahmatnya lebih besar daripada amal ibadahnya tersebut. Allah SWT pun memerintahkan malaikat untuk memasukkan dia ke neraka Jannatul Ain. Nauzubillah min dzalik. Sebelum dimasukkan ke dalam neraka, hamba itu mau mengakui bahwa rahmat Allah lebih besar dan bisa membuatnya masuk surga. Ia pun tidak jadi dimasukkan ke dalam neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, keutamaan selanjutnya adalah maghfirah, ampunan dari Allah SWT. Apalagi saat ini kita memasuki 10 hari yang kedua. Saatnya kita memohon ampunan kepada Allah SWT.
Sebagaimana dalam firman Allah SWT, wasari'u il maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah. Keistimewaan yang selanjutnya adalah balasan surga dari Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda, qala Nabi SAW, idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah wa qubilat abwaabul nar wa sufihatis syayatin. Ketika Ramadan tiba, dibukalah pintu-pintu surga, ditutuplah pintu-pintu neraka, dan setan pun dibelenggu. Berkaitan dengan hadis di atas, Syekh Izzuddin bin Abdissalam menjelaskan maksud dibukanya pintu surga merupakan simbol imbauan bagi umat muslim untuk memperbanyak amal ibadah di bulan suci Ramadan. Sementara dibelenggunya syaitan merupakan simbol untuk mencegah diri dari perbuatan maksiat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai penutup, mari sama-sama jamaah Masjid Panorama Residen di sisa-sisa waktu Ramadan kita tahun ini, ayo sama-sama kita maksimalkan, kita pacu diri kita untuk selalu memaksimalkan, memanfaatkan momentum ibadah ini dengan sama-sama memperkaya ibadah kita kepada Allah SWT. Tahun depan belum tentu kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat, atau kita dalam keadaan hidup. Mungkin di kanan diri kita saat ini hadir, tahun depan belum tentu kita bisa bersama-sama sholat tarawih, mendengarkan kultum, membaca Al-Quran dan sebagainya. Ayo sama-sama kita maksimalkan ibadah Ramadan yang saat ini Allah masih berikan kesempatan pada kita untuk sama-sama beribadah kepada Allah SWT. Kala sayang kalau seandainya Ramadan tahun ini lewat begitu saja. Puasa tidak genap, puasa tidak puasa, di siang hari makan di luar. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil azim. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahi wa lakum fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi ja'al Qur'ana kitaban lana wa sallallahu alaihi wasallam rasulan wa nabiyyan lana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bittaqwallahil aliyyil azim wa alamu anallaha amarakum bi amrin azim amarakum bis salati wassalam ala nabiyil karim faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali sayyidina ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana taqabbal du'aana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.